Ketika langit Jawa bergetar. Di langit senja yang muram, kabut menggantung di antara lereng gunung dan hutan lebat yang membentang di jantung tanah Jawa. Angin membawa aroma tanah basah dan dupa tua yang masih menyala di altar-altar kecil para petapa. Gunung Tidar berdiri megah di antara lembah Magelang, tempat di mana dunia nyata dan dunia halus bersentuhan. Malam itu, hembusan angin terasa berat, seolah bumi menahan napas menunggu sesuatu yang agung akan terjadi. Di kaki gunung, seorang lelaki tua duduk bersila di atas batu besar berlumut. Rambutnya panjang terurai. Matanya menatap kosong ke arah langit. Dialah Sabdo Palon, penasehat gaib terakhir kerajaan Majapahit, penjaga tatanan leluhur yang telah berabad-abad mengayomi Nusantara. Di wajahnya tersimpan ketenangan seorang bijak, namun juga nyala api yang dalam. Ia telah lama menunggu saat ini, saat di mana keseimbangan lama akan terusik oleh cahaya baru dari barat. Angin barat telah berubah, gumamnya pelan. Ada cahaya dari arah Rum, membawa kalimat yang asing bagi lidah Jawa, namun kuat menggetarkan semesta. Sabdo Palon memejamkan mata. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan tanah, gemerisik daun, dan suara arwah leluhur yang resah. Semua penunggu gunung, jin, makhluk gaib, hingga arwah para raja lama, bergetar. Ada tamu suci yang akan datang, membawa kekuatan yang tak dapat diabaikan. Sementara itu, jauh di seberang samudra, di negeri yang disebut Rum, seorang wali bernama Syekh Subakir menerima isyarat dari mimpi panjangnya. Ia melihat sebuah pulau hijau di timur, diselimuti kabut hitam dan makhluk halus yang tak terhitung. Dalam mimpi itu, seorang lelaki berjubah emas muncul dan berkata, "Wahai Subakir, pergilah ke tanah itu. Di sana, ada penjaga yang menolak menyerahkan bumi kepada cahaya langit. Engkau harus menetapkan paku bumi agar bumi tidak terbalik oleh amarah roh." Ketika ia terbangun, fajar menyingsing di langit Rum. Ia tahu, perintah itu bukan dari manusia. Itu adalah panggilan ilahi. Dan dari sanalah perjalanan panjang menuju Nusantara dimulai. Di Jawa, Sabdo Palon berdiri di puncak batu, menatap ke arah barat. Langit berubah merah tua. "Aku tahu engkau akan datang, wahai orang dari tanah jauh," bisiknya. "Namun ketahuilah, Nusantara ini bukan sekadar tanah. Ia hidup, ia berjiwa, dan aku adalah napasnya." Beberapa hari kemudian, kilatan cahaya muncul di cakrawala. Laut Jawa bergemuruh, burung-burung beterbangan panik dari sarang, dan petir menyambar meski tak ada awan. Para pertapa di lereng Merapi dan Lawu serentak keluar dari guanya, menunduk karena merasakan getaran besar dalam jiwa mereka. Tanda-tanda kedatangan Syekh Subakir telah tampak. Malam itu, Sabdo Palon naik ke puncak Gunung Tidar. Langit terbuka, ribuan bintang tampak menunduk. Di bawah kakinya, bumi bergetar lembut. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan segumpal cahaya biru yang berputar pelan. "Inilah inti bumi Jawa," ujarnya lirih. "Selama ini aku menjaganya. Namun jika yang datang membawa kebenaran, maka biarlah bumi menilai siapa yang pantas." Angin mengeram, dan kabut semakin tebal. Dari kejauhan, seberkas cahaya putih menembus malam. Cahaya itu bukan api, bukan kilat, melainkan cahaya suci yang memancar dari seorang manusia yang melangkah di atas kabut. Syekh Subakir, membawa tongkat kayu yang ujungnya bersinar. Langit Jawa bergetar. Alam bersiap menyaksikan benturan dua kekuatan besar. Yang satu membawa nur dari barat, yang lain membawa napas kuno bumi timur. Dan Gunung Tidar menjadi saksi awal dari pertarungan yang akan berlangsung 40 hari 40 malam. Pertarungan yang akan menentukan arah ruh tanah Jawa untuk berabad-abad ke depan. Panggilan dari tanah Rum. Di kota kuno Konya, tempat para darwis berputar dalam zikir tanpa akhir, sebuah malam sunyi membawa pesan yang menggetarkan. Langit di atas tanah Rum tampak berwarna ungu keperakan, seolah menandakan turunnya sesuatu yang suci dari langit ketujuh. Di dalam ruang doa yang diterangi lampu minyak, Syekh Subakir duduk bersila. Jubah putihnya berkilau lembut diterpa cahaya bulan yang menembus kisi jendela batu. Di hadapannya, sebuah kitab terbuka, tulisan Arab bersinar samar seperti terbuat dari nur itu sendiri. "Syekh Subakir,
Seorang ulama dan arif billah yang disegani di seluruh tanah Rum, telah lama berziarah dalam batin. Ia bukan sekadar ahli hikmah dan tasawuf, tetapi juga penjaga rahasia tentang alam halus, dunia di antara dunia, tempat para jin, ruh, dan makhluk gaib bersemayam. Ia telah menjelajah ke banyak negeri, menaklukkan lembah-lembah jin yang menolak tunduk kepada kalimat tauhid. Namun kali ini, yang datang dalam mimpinya bukan sekadar perintah biasa. 3 malam berturut-turut, ia melihat mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, seorang lelaki berjubah emas berdiri di atas puncak gunung hijau yang diselimuti kabut. Di bawahnya, laut luas memisahkan negeri itu dari tanah Rum. Lelaki itu berkata dengan suara bergemuruh namun lembut, "Wahai Subakir, di timur jauh ada tanah yang penuh kehidupan dan rahasia. Di sanalah roh-roh tua bersemayam, menolak cahaya yang datang dari langit. Engkau harus pergi ke sana, menanam paku bumi, agar alam mereka tunduk kepada kebenaran. Namun ingatlah, penjaga mereka bukan makhluk biasa. Ia adalah napas tanah itu sendiri." Mimpi itu mengguncang Syekh Subakir. Ia tahu, tugas menanam paku bumi bukan hal sepele. Dalam ilmu hakikat, paku bumi bukan benda fisik, melainkan titik keseimbangan spiritual antara dunia manusia dan dunia halus. Siapapun yang menanamnya harus menanggung kekuatan besar, antara azab dan karunia. Hanya orang yang benar-benar diterangi Nur Muhammad yang mampu melakukannya tanpa musnah. Keesokan harinya, ia pergi ke istana Sultan Mehmed I di Bursa. Sultan itu dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan teguh dalam iman. Syekh Subakir datang membawa kabar dari langit. "Tuanku," katanya seraya menunduk, "aku mendapat isyarat dari Yang Maha Kuasa. Ada tanah di timur jauh yang belum tersentuh cahaya. Di sana, arwah dan makhluk halus menolak kehadiran kalimat tauhid. Mereka menutup langit negeri itu dengan kabut dan azimat kuno. Jika tidak diseimbangkan, negeri itu akan menjadi sumber kekuatan yang liar bagi jin dan syaitan." Sultan Mehmed menatapnya dengan mata tajam penuh rasa ingin tahu. Apakah itu negeri yang disebut para pelaut sebagai Jawa? Tempat rempah-rempah tumbuh di antara gunung api dan laut yang luas. "Benar, tuanku," jawab Syekh Subakir. "Itulah negeri yang dimaksud dalam mimpiku. Di sanalah penjaga tua bernama Sabdo Palon memegang kunci alam gaib mereka. Ia bukan manusia, bukan pula jin, melainkan ruh yang dilahirkan dari kesadaran bumi itu sendiri. Aku harus pergi dan menetapkan paku bumi agar bumi mereka tak terbalik oleh amarah dan kesombongan makhluk halus." Sultan terdiam sejenak. Lalu ia berdiri dan berkata, "Kalau begitu, pergilah, wahai Subakir. Aku berikan restu dan perintah resmi sebagai utusan ruhani dari tanah Rum. Bawalah kalimat Allah dan ilmu para nabi. Jika kau berhasil, bumi timur itu akan menjadi sahabat dalam cahaya, bukan musuh dalam kegelapan." Setelah mendapat restu, Syekh Subakir mempersiapkan perjalanan panjang. Ia membawa tongkat kayu suci yang konon berasal dari potongan tongkat Nabi Sulaiman, warisan para arif yang mampu menundukkan makhluk halus. Ia juga membawa selembar kain Nur Muhammad, yang memancarkan cahaya lembut ketika dibentangkan, serta kitab Jamharah, kumpulan doa yang ditulis dengan tinta zamrud oleh para wali di Andalusia. Perjalanan dimulai dari pelabuhan Antakya, melewati Laut Tengah, menembus Samudra Hindia dengan kapal kayu besar. Hari demi hari, ia berzikir di atas gelombang, sementara langit kadang cerah, kadang gelap oleh badai. Para pelaut yang bersamanya sering melihat kilatan cahaya muncul dari dalam laut, seolah jin laut menatap mereka dengan mata api. Suatu malam, ketika kapal memasuki wilayah angin timur, Syekh Subakir bermimpi lagi. Ia melihat bayangan gunung Tidar dari kejauhan. Dari puncaknya, keluar asap biru, dan di atasnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam, memegang tombak dari cahaya merah. Sosok itu menatap ke arahnya dan berkata, "Jangan kau injak tanahku tanpa izin, wahai pembawa nur. Aku Sabdo Palon, penjaga jagat Jawa. Siapapun yang datang ke tanah ini harus siap melebur menjadi bagian dari bumi atau langitnya." Ketika Syekh Subakir terbangun, seluruh kapal bergetar meski angin tak berhembus. Laut mendadak tenang, namun terasa berat seperti ada sesuatu di bawah permukaan.
Ia sadar, perjalanan ini bukan perjalanan manusia semata. Ia telah melangkah ke wilayah yang dijaga oleh kekuatan kuno. Namun ia tak gentar. Jika engkau penjaga bumi, maka aku datang sebagai penyeimbang, katanya lirih sambil menatap cakrawala. Bumi dan langit harus bersatu dalam kebenaran, bukan saling melawan. Beberapa minggu kemudian, kapal berlabuh di pesisir utara Jawa. Aroma tanah tropis menyambutnya, harum dan lembab. Dari kejauhan, gunung-gunung berdiri gagah, menyelimuti pulau itu dalam kabut keemasan. Ia segera berjalan menuju tengah pulau, menembus hutan, melewati sungai dan desa-desa kecil yang sunyi. Di setiap langkahnya, ia merasakan mata-mata tak kasat mata mengawasinya. Para penunggu hutan berbisik di antara pepohonan. Ia datang, orang dari barat itu datang membawa cahaya. Burung-burung mendadak diam, dan malam menjadi lebih pekat dari biasanya. Di puncak Gunung Tidar, Sabdo Palon membuka matanya. Ia telah merasakan kehadiran tamu dari jauh itu. Sebuah cahaya dari barat kini melangkah ke tanahnya, dan Gunung Tidar akan menjadi gelanggang bagi pertarungan suci yang tidak hanya menentukan siapa yang menang, tapi siapa yang benar di mata jagat raya. Dan langit Jawa kembali bergetar. Bumi menanti dengan napas tertahan. Pertarungan dua kekuatan agung akan segera dimulai, antara Nur Muhammad dan nafas jagat Jawa. Gunung Tidar, paku tanah Jawa. Fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk hutan di kaki Gunung Tidar. Kabut putih menggantung rendah, menutupi jalur setapak yang berkelok naik menuju puncak. Udara di sana beraroma tanah basah, bunga liar, dan dupa yang terbakar samar di altar para petapa. Dari kejauhan, Gunung Tidar tampak seperti tombak batu yang ditancapkan ke dada bumi, tegak, sunyi, namun hidup dengan napas halus para makhluk gaib yang menjadikannya tempat bersemayam. Disinilah, menurut para empu tua, jantung bumi Jawa berdenyut. Syekh Subakir berdiri di tepi hutan bawah, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. Di belakangnya, dua muridnya yang setia, Syekh Maulana Ismail dan Syekh Wali Agung, memikul barang-barang sederhana, tongkat, kitab, dan air suci dari tanah Rum. Mereka sudah menempuh perjalanan berminggu-minggu melewati lembah, sungai, dan desa yang penduduknya lebih sering berbicara dengan roh daripada manusia. Setiap malam, mereka mendengar suara gamelan dari arah hutan, namun tanpa pemain. Suara itu seperti datang dari balik dunia, penuh getar magis yang membuat bulu kuduk berdiri. "Guru," ujar Syekh Maulana perlahan, "benarkah di gunung itu ada makhluk yang menolak kebenaran?" Syekh Subakir tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap tanah di bawah kakinya, lalu mengusap jenggotnya yang mulai memutih. "Makhluk itu bukan penolak kebenaran, muridku," katanya lirih. "Ia hanyalah penjaga keseimbangan yang belum mengenal cahaya yang kita bawa. Di setiap tanah, Tuhan menumbuhkan penjaga. Namun terkadang, penjaga itu terlena oleh kekuatan dirinya sendiri." Angin bertiup lembut, membawa suara jauh dari arah gunung. Suara itu bukan angin, bukan pula manusia. Seolah bumi sedang berbisik, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Syekh Subakir memejamkan mata, mendengarkan. Dalam keheningan itu, ia mendengar nama Sabdo Palon. Nama yang telah disebut dalam mimpinya berkali-kali, kini terdengar nyata di telinganya. Mereka mulai mendaki. Jalur menuju puncak Tidar dipenuhi batu-batu lumut yang seolah berdenyut pelan. Di tengah perjalanan, seekor ular besar menyeberang di depan mereka. Kulitnya bersinar seperti tembaga. Para murid terkejut. Namun Syekh Subakir hanya menunduk dan membaca basmalah. Ular itu berhenti, menatap dengan mata kuning tajam, lalu menundukkan kepala sebelum lenyap menjadi asap. Allah memberi salam pada yang membawa nur. Ketika mereka mencapai pertengahan gunung, kabut semakin tebal. Suara genta samar terdengar di kejauhan, diiringi tabuhan gamelan yang ritmenya lambat, seperti detak jantung bumi. Syekh Subakir tahu, mereka telah melewati batas dunia manusia. Kini mereka memasuki alam halus Jawa, tempat para leluhur dan penunggu tinggal berdampingan dengan manusia yang tak sadar akan kehadirannya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Rambutnya panjang terurai,
Matanya menyala seperti bara, dan di tangannya tergenggam tongkat dari batu hijau. Tanah di sekitarnya bergetar. Pohon-pohon menunduk seperti memberi hormat. Murid-murid Syekh Subakir mundur spontan. Dada mereka sesak oleh hawa panas yang terpancar dari sosok itu. Aku tahu engkau akan datang, wahai pembawa cahaya dari barat. Suara sosok itu berat dan bergemuruh seperti guntur. Aku Sabdo Palon, penjaga jagat Jawa. Selama berabad-abad aku menjaga keseimbangan bumi ini. Apa yang kau cari di tanah yang bukan milikmu? Syekh Subakir berdiri tegak. Cahaya putih lembut muncul dari tongkatnya. Aku datang bukan untuk merampas, tapi untuk menanam. Aku membawa kalimat yang memurnikan bumi dari amarah jin dan iblis. Aku datang untuk menegakkan paku bumi, agar langit dan tanah bersatu dalam ridha Allah. Sabdo Palon menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kalimatmu indah, wahai Syekh dari Rum. Tapi ingatlah, bumi ini punya ruh. Di sini, setiap batu, setiap air, setiap daun punya jiwa. Apa kau pikir mereka akan tunduk pada cahaya yang tidak mereka kenal? Aku telah bersumpah menjaga tatanan Nusantara, agar tidak satupun kekuatan asing menindas jiwa yang lahir dari rahim tanah ini. Dan aku pun bersumpah, jawab Syekh Subakir dengan tenang, bahwa bumi ini bukan hanya milik satu kaum, satu keyakinan, atau satu penjaga. Cahaya Tuhan harus menerangi seluruh ciptaan. Aku tak datang untuk menghapusmu, Sabdo Palon, tapi untuk menyeimbangkanmu. Hening sejenak. Angin berhenti. Kabut membeku di udara. Lalu tiba-tiba tanah di bawah mereka retak kecil, mengeluarkan semburan asap biru. Suara gemuruh terdengar dari bawah gunung, seperti ribuan makhluk berteriak bersamaan. Sabdo Palon mengangkat tongkat batu hijau, menancapkannya ke tanah. Kalau begitu, biarlah bumi yang memutuskan, siapa yang lebih layak menjaga keseimbangan ini. Dalam sekejap, kilatan cahaya hijau dan putih bertabrakan. Langit menggelap, petir menyambar tanpa henti. Para makhluk halus berlarian dari hutan, menjerit ketakutan. Di desa-desa bawah gunung, orang-orang merasakan tanah bergetar hebat, namun mereka tak tahu bahwa di atas sana dua kekuatan besar sedang memulai perang batin yang akan mengubah wajah Jawa. Hari pertama, hanya cahaya dan suara yang beradu. Hari kedua, gunung berasap dan sungai berubah arah. Hari ketiga, burung-burung jatuh dari langit, dan malam menjadi siang tanpa matahari. Tapi Syekh Subakir tak goyah. Ia berzikir tanpa henti. Setiap lafaznya memantulkan cahaya nur di udara. Sementara Sabdo Palon menggemakan mantera kuno Jawa, panggilan kepada roh tanah dan api. Wahai penjaga bumi, teriak Syekh Subakir di tengah badai spiritual itu. Engkau lahir dari rahim tanah, tapi aku membawa cahaya dari langit. Bila engkau benar-benar penjaga, maka sambutlah keseimbangan, bukan peperangan. Namun Sabdo Palon hanya tersenyum tipis. Keseimbangan tidak datang dari menyerah, Syekh. Keseimbangan datang dari mengenal kekuatan satu sama lain. Maka buktikanlah bahwa cahaya yang kau bawa tidak akan padam di hadapan nyala bumi. Hari itu, Gunung Tidar menjadi medan pertemuan dua unsur, nur dan jagat, langit dan bumi, doa dan mantera. Tak ada darah, tak ada senjata, hanya getaran spiritual yang mengguncang dimensi-dimensi halus. Dalam benturan itu, terukirlah awal dari pertempuran yang kelak dikenal dalam hikayat para wali dan empu sebagai pertarungan 40 hari 40 malam. Dan di malam ketiga, di antara kilatan cahaya dan guntur, bumi bergetar lagi, seolah mengingatkan keduanya, bahwa setiap pertarungan suci bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan dua kekuatan yang sama-sama diciptakan Tuhan. Pertemuan dua dunia. Hari keempat sejak cahaya barat menembus langit Jawa. Gunung Tidar masih bergetar lembut, seolah menahan amarah dua kekuatan yang kini berhadapan dalam keheningan yang mencekam. Langit di atas puncak gunung berwarna ungu kehitaman, diselimuti awan bergulung seperti pusaran raksasa. Tak ada suara burung, tak ada desir angin, hanya gelegar samar dari dalam bumi, suara napas jagat yang menahan letupan kekuatan suci dan kuno sekaligus. Di puncak itu, dua sosok berdiri saling berhadapan di atas batu besar yang retak.
Di sisi barat berdiri Syekh Subakir, berjubah putih panjang, wajahnya bercahaya oleh nur lembut yang menenangkan mata. Tongkat suci di tangannya kini bersinar redup, bukan karena kehilangan kekuatan, melainkan karena ia menahan diri. Di sisi timur berdiri Sabdo Palon, rambutnya terurai, tubuhnya memancarkan aura hijau kebiruan. Matanya menatap dalam, memantulkan bara bumi yang tak bisa padam. Keduanya diam, namun seluruh alam berbicara menggantikan mereka. Daun-daun bergetar, batu-batu mengeluarkan cahaya samar, dan kabut di antara mereka berputar membentuk pusaran berbentuk mata. Simbol bahwa langit dan bumi kini sedang menyaksikan pertemuan dua dunia yang jarang terjadi dalam sejarah. "Wahai Sabdo Palon," ucap Syekh Subakir dengan suara tenang namun menggema jauh. "Aku bukan datang untuk menghancurkan penjagaanmu, tetapi untuk mematri keseimbangan. Jagat ini tidak bisa terus berjalan hanya dengan kekuatan bumi. Ia butuh cahaya langit untuk menuntunnya." Sabdo Palon tertawa lirih, suara tawanya berat dan dalam, seperti suara dari perut bumi. "Kau bicara tentang keseimbangan, Syekh, tetapi apa kau paham makna sejatinya? Sejak zaman para raja pertama hingga kini, aku menjaga tanah ini dari tangan-tangan yang ingin menundukkan jiwa Nusantara. Kau datang membawa cahaya dari barat, tetapi cahaya juga bisa membakar, bukan hanya menerangi." "Benar," jawab Subakir, "tetapi tanpa cahaya, kegelapan tak tahu arah. Tanah ini indah, subur, penuh kekuatan. Namun di bawahnya bersemayam roh-roh liar, jin dan siluman yang menolak tunduk. Mereka menolak hukum Tuhan, dan itulah sebabnya aku diperintah menanam paku bumi, agar kekuatan mereka tidak membalikan dunia manusia." Mata Sabdo Palon menyipit. "Dan kau pikir aku tidak tahu tentang jin-jin itu? Akulah yang menahan mereka selama berabad-abad. Akulah yang menjaga agar roh kegelapan tidak menelan manusia. Tapi kau datang dengan niat menanam paku? Kau hendak menancapkan kekuasaan asing ke dada bumi yang sudah berjiwa." Nada suaranya meninggi, dan tiba-tiba tanah bergetar hebat. Kabut terbelah, memperlihatkan bayangan makhluk-makhluk raksasa di antara pepohonan. Kepala manusia, tubuh macan, bersayap kelelawar. Mereka bukan nyata sepenuhnya. Mereka adalah manifestasi kekuatan halus dari Mantera Sabdo Palon. Syekh Subakir tak gentar. Ia mengangkat tongkatnya, memejamkan mata, lalu melantunkan ayat yang suaranya bergetar lembut namun menembus segala lapisan udara. "Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajahu." Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu memudar, lenyap menjadi debu cahaya. Gunung Tidar kembali hening. Hanya terdengar desir lembut seperti napas panjang bumi yang letih. "Tidak ada yang kekal kecuali wajah Tuhan," kata Subakir. Matanya menatap Sabdo Palon penuh kasih. "Termasuk kekuatanmu, termasuk duniaku. Karena itu, aku tidak datang untuk menaklukkan, tapi untuk mengingatkan bahwa bumi dan langit berasal dari sumber yang sama." Sabdo Palon menatap lama, lalu tersenyum getir. "Aku melihat kebenaran di dalam kata-katamu, Syekh. Tapi juga bahaya. Bila kau menancapkan paku bumi di tanah ini, kau mengubah takdir Nusantara. Kau mengundang datangnya gelombang besar dari barat yang akan menghapus banyak jejak lama. Aku tidak takut pada ajaranmu, tapi aku takut pada manusia-manusia setelahmu yang akan memelintirnya menjadi alat kekuasaan." Ucapan itu membuat Subakir terdiam sejenak. Ia tahu Sabdo Palon tidak salah. Ia tahu bahwa setiap cahaya bisa disalahgunakan oleh tangan manusia yang serakah. Tapi perintah tetaplah perintah. Cahaya tak bisa memilih kepada siapa ia datang. Ia hanya memancar. "Kalau begitu," kata Syekh Subakir perlahan, "izinkan aku menanam paku bumi ini bukan sebagai tanda kekuasaan, tapi sebagai pengingat bahwa dunia manusia harus menjaga keseimbangan dengan dunia halus. Engkau boleh tetap menjadi penjaga tanah ini. Aku hanya ingin bumi ini tetap berdiri di bawah izin Allah, bukan amarah makhluk-makhluk liar." Sabdo Palon menunduk. "Kau bijak, Syekh. Tapi aku bukan makhluk yang bisa memberi izin. Aku bagian dari bumi ini. Bila kau ingin menanam paku bumi, maka buktikanlah bahwa cahaya yang kau bawa lebih murni dari nyala jagat yang kujaga."
Bila kau mampu menahan getar bumi selama 40 hari 40 malam, maka aku akan tunduk. 40 hari 40 malam, gumam Syekh Subakir. Itulah waktu yang dibutuhkan langit dan bumi untuk saling mengenal, jawab Sabdo Palon pelan. Dalam waktu itu, kita akan bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan niat. Siapa yang hatinya goyah, dialah yang akan lenyap menjadi debu. Maka dimulailah masa ujian itu. Sejak hari itu, langit di atas Tidar tak lagi seperti biasanya. Kadang terang menyilaukan tanpa matahari, kadang gelap gulita di tengah siang. Hujan turun tanpa awan, dan suara gamelan gaib terdengar di malam hari. Para petapa di lereng gunung jatuh sakit. Binatang-binatang menyingkir ke dataran rendah. Mereka tahu, dua kekuatan agung sedang menguji takdir Nusantara. Hari pertama, Syekh Subakir mengawali dengan zikir panjang, menyebut nama Tuhan dalam setiap embusan napas. Dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang membentuk lingkaran pelindung di sekeliling puncak. Sabdo Palon membalasnya dengan mantera kuno, Sangkan Paraning Dumadi, dan bumi pun bergetar lembut, mengeluarkan aroma dupa dan bunga. Hari kedua, suara guntur bergulung di atas gunung. Petir menyambar pohon-pohon besar, namun tak menyalakan api. Cahaya putih dan hijau terus berputar di puncak, seperti dua pusaran besar yang saling mengitari. Dari jauh, penduduk desa melihatnya sebagai cahaya menari di langit. Mereka menyebutnya, Laku Agung Gunung Tidar. Hari ketiga, Syekh Subakir mulai melemah. Hawa panas bumi menyusup ke pori-porinya, membuatnya menggigil dan berkeringat darah. Namun setiap kali hampir roboh, ia melihat wajah Nabi Muhammad dalam cahaya lembut, menguatkannya. Sementara Sabdo Palon pun tidak tanpa luka. Bumi di bawahnya mulai retak. Akar-akar pohon mengering karena terlalu banyak daya yang ia keluarkan. Namun keduanya tidak berhenti. Karena ini bukan pertarungan untuk menang atau kalah, melainkan ujian siapa yang paling murni niatnya dalam menjaga dunia. Dan di malam ketujuh, mereka berdua sama-sama terduduk lemah di puncak batu, dipisahkan hanya oleh kabut yang berpendar. Sabdo Palon menatap Subakir dan berkata, "Engkau kuat, Syekh. Aku mulai melihat bahwa cahaya yang kau bawa bukan dari kesombongan, tapi dari keikhlasan. Namun jalan masih panjang. Masih ada 33 malam lagi sebelum bumi dan langit menentukan siapa yang pantas menancapkan paku suci itu." Syekh Subakir mengangguk lemah, namun matanya tetap bersinar. "Aku tidak ingin kau tunduk, Sabdo Palon. Aku ingin kau berdiri di sampingku kelak, menjaga bersama. Sebab bumi tanpa langit hanyalah tanah kering, dan langit tanpa bumi hanyalah ruang kosong." Sabdo Palon terdiam lama, lalu menatap ke langit. Kabut di atas mereka pecah, menampakkan ribuan bintang yang bergetar. "Mungkin," katanya perlahan, "itulah makna sejati dari pertemuan kita. Bukan untuk menentukan siapa yang menang, tetapi untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang sama." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Gunung Tidar tenang. Namun di balik ketenangan itu, api spiritual masih membara. Sebab pertarungan suci itu baru saja dimulai, dan 40 hari 40 malam masih menanti, antara nur langit dan napas bumi yang akan menulis takdir baru bagi Nusantara. Petir di atas Tidar. Hari ke-10 sejak Syekh Subakir menjejakkan kaki di Gunung Tidar. Alam di sekeliling puncak gunung telah berubah menjadi medan gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Kabut pekat berputar seperti pusaran naga. Angin meluncur dengan raungan yang seakan membawa pesan dari langit. Tanah bergetar lembut, namun setiap getarannya terasa penuh energi yang siap meledak kapan saja. Di puncak, kedua tokoh agung itu berdiri, tubuh mereka memancarkan cahaya masing-masing. Syekh Subakir menyalurkan cahaya nur dari tongkatnya, membentuk lingkaran-lingkaran bercahaya di udara, memutar di sekitar puncak, menciptakan benteng energi yang melindungi dirinya dari serangan spiritual Sabdo Palon. Sementara Sabdo Palon menebarkan aura bumi yang pekat dan berdenyut, seperti energi magma dari perut gunung yang naik melalui batu-batu dan akar pohon, menyelimuti seluruh puncak Tidar dengan hawa panas dan getaran batin. "Engkau tak lelah?" tanya Subakir dengan napas tersengal. Suara bercampur gemuruh energi.
Cahaya dari tubuhnya berpendar makin kuat, membentuk simbol tauhid di udara yang beradu dengan pusaran cahaya hijau yang dikeluarkan Palon. Tiap detik adalah kekuatan. Syekh, aku takkan menyerah. Ini bukan soal siapa menang atau kalah, jawab Sabdo Palon. Suaranya berat seperti gemuruh dari perut bumi. Ini soal menjaga keseimbangan jagat Jawa. Petir tiba-tiba menyambar di atas puncak, namun bukan petir biasa. Kilat itu berwarna keemasan bercampur hijau, menari-nari di udara seolah menanggapi benturan energi antara kedua sosok itu. Kilatan cahaya itu membelah kabut, memperlihatkan wujud-wujud makhluk halus yang terbang di udara. Raksasa bersayap, ular bercahaya, dan roh-roh leluhur yang datang menyaksikan pertempuran ini. Mereka bukan menyerang, tetapi berputar mengelilingi keduanya, menambah intensitas getaran di puncak gunung. Hari ke-11. Hujan turun, tetapi hujan ini bukan air biasa. Setiap tetes membawa energi suci dan panas bumi. Ketika jatuh ke tanah, tetes itu meletus menjadi kilatan cahaya, dan para makhluk halus yang berani mendekat tersingkir oleh energi gabungan bumi dan nur. Bagi penduduk desa yang tinggal di kaki gunung, malam-malam itu berubah menjadi cahaya menari yang terlihat dari jauh. Mereka menyebutnya petir langit tidar. Meski tak seorang pun tahu bahwa di atas, dua tokoh agung tengah bertarung dengan doa dan mantera. Syekh Subakir menutup mata, membaca ayat-ayat yang membuat energi dari tongkatnya semakin kuat. Ia merasakan cahaya menembus setiap pori tubuhnya, menembus kabut, menembus tanah, dan bahkan menembus jiwa Sabdo Palon. Namun Palon tidak mundur. Ia menarik energi bumi ke permukaan, menciptakan pusaran magma kecil yang menembus kabut, seolah berkata, jika nur dari langit ingin datang, ia harus melewati api bumi ini. Hari ke-14. Benturan energi mulai mengubah medan gunung. Batu-batu retak, akar-akar pohon berputar, dan udara menjadi panas di siang hari, dingin di malam hari. Subakir menggunakan kain Nur Muhammad untuk menahan gelombang kekuatan bumi, sementara Palon memanggil mantra kuno, Sangkan Paraning Dumadi, untuk menahan cahaya yang menembus langit. Setiap kali energi mereka bertemu, suara gemuruh terdengar seperti ribuan guntur yang bersatu, membuat seluruh lereng gunung bergetar hebat. Syekh Subakir menyadari satu hal, Sabdo Palon bukan sekadar penjaga tanah, ia adalah manifestasi jiwa tanah Jawa itu sendiri. Setiap kata yang diucapkan Palon, setiap mantra yang dilemparkan, menembus tidak hanya energi manusia, tapi energi bumi. Tanpa niat murni, tak seorang pun bisa bertahan di sini. Pada hari ke-17, hujan badai tiba-tiba berhenti, digantikan kilatan cahaya di langit. Petir menyambar langsung ke pusaran energi di puncak. Subakir dan Palon berdiri tegak di tengah bentangan cahaya. Tubuh mereka tampak seperti berada di dunia lain, di luar ruang dan waktu. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk halus menahan napas, menyadari bahwa energi ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah ritual penyeimbang bumi dan langit. Hari ke-20. Puncak gunung mulai berubah bentuk. Batu-batu besar terbelah menjadi dua, menciptakan celah di mana energi cahaya dan bumi bertemu. Subakir duduk bersila di salah satu batu, mengalirkan cahaya nur ke dalam celah itu, sementara Palon menyalurkan magma halus dari dalam bumi ke sisi lain. Puncak Gunung Tidar kini menjadi simbol pertemuan dua dunia, nur langit dan napas bumi. Keduanya bergerak dan bertarung tanpa henti. Mereka sadar bahwa ini baru separuh dari perjalanan 40 hari. Petir di atas Tidar bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah manifestasi dari pertempuran suci yang mengguncang dimensi spiritual. Subakir menatap Palon dan berkata, "Bumi ini luar biasa. Kau bukan sekadar penjaga. Kau adalah bagian dari jiwa jagat ini." Palon membalas dengan senyum tipis. "Dan kau, Syekh, adalah cahaya yang harus menembus kegelapan. Tapi jangan lupa, nur dan bumi harus berdampingan, bukan saling meniadakan." Malam itu, mereka berdua duduk di puncak batu yang retak, saling mengawasi, saling memahami, namun tetap waspada. Petir di atas Tidar terus menari, menjadi saksi bisu dari pertarungan 40 hari 40 malam yang baru setengah jalan. Gunung Tidar kini bukan sekadar batu dan tanah. Ia menjadi medan hidup, tempat dua dunia bertemu, dua kekuatan diuji,
dan satu Nusantara menunggu takdirnya. Hari ke-20. Cermin jiwa dan ikrar. Hari ke-20 di Gunung Tidar. Langit dan bumi seolah berpadu menjadi satu panggung agung bagi pertarungan batin antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Udara terasa tebal, tidak hanya karena kabut yang terus berputar, tapi karena energi spiritual yang memancar dari kedua sosok itu, cahaya keemasan dari Subakir dan aura bumi hijau kebiruan dari Palon. Seluruh alam memerhatikan mereka, dari pohon-pohon di kaki gunung hingga bintang-bintang yang berkerlip di langit tinggi. Malam itu, Subakir duduk bersila di atas batu besar, menutup mata dan menarik napas panjang. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, tapi ujian jiwa. Ia menelusuri seluruh hati dan niatnya, menanyakan pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar datang untuk menyeimbangkan bumi, atau hanya untuk memuaskan kehendak manusia dan perintah sultan? Dalam hening, nur di dalam dirinya berpendar lebih terang, menembus kabut, menembus pikiran Sabdo Palon. Di sisi lain, Sabdo Palon berdiri di atas batu lain, memejamkan mata. Ia merasakan cahaya nur dari barat memasuki jagat batinnya. Ia tahu, bukan hanya Subakir yang diuji, dirinya pun sedang diuji. Sebagai penjaga bumi, ia selama berabad-abad memikul tanggung jawab menjaga keseimbangan tanah Jawa. Namun kini, ia dihadapkan pada cahaya yang bukan dari bumi, yang menuntutnya membuka diri, menembus batas ego penjaga. 20 hari telah berlalu, dan keduanya menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan ditentukan oleh kekuatan fisik atau mantra semata. Pertarungan ini akan terungkap dari kedalaman hati, cermin jiwa masing-masing. Subakir membuka mata dan menatap Sabdo Palon. "Engkau tidak seperti yang kuperkirakan, Palon," katanya lirih. "Aku melihat kesedihan dalam matamu, kesendirian dari bertahun-tahun menjaga bumi ini. Kau bukan sekadar penjaga kekuasaan, kau adalah napas bumi yang menahan amarah dunia." Sabdo Palon tersenyum tipis, tetapi matanya berkaca-kaca. "Dan aku melihatmu, Syekh. Cahaya yang kau bawa bukan hanya menembus kegelapan, tapi juga mengungkap luka-luka lama. Aku takut, bila kau terlalu terang, manusia akan terpesona dan lupa bahwa bumi ini bukan sekadar lahan untuk dijajah." Kemudian, keduanya memandang ke arah pusaran energi di antara mereka. Cahaya keemasan Subakir dan aura hijau Palon bertabrakan, membentuk lingkaran raksasa yang berdenyut seperti jantung jagat. Di tengah pusaran itu, mereka berdiri, seolah menjadi satu dengan medan energi yang mereka ciptakan. Dalam hening, Sabdo Palon mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan suara berat namun lembut, "Jika kau benar-benar datang untuk menyeimbangkan, bukan menaklukkan, maka ikrarkan niatmu di hadapanku. Tidak sekadar kata, tetapi dari hati yang murni. Aku harus melihat nur dari hatimu, bukan nur dari dunia yang kau bawa." Syekh Subakir mengangguk. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai mengucapkan doa panjang dari kitab Jamharah. Suara lantang namun lembut itu memantul di antara tebing dan pohon-pohon, mengalir ke bumi, menembus akar, hingga meresap ke dalam hati gunung itu sendiri. Dalam setiap lafaznya, ia membersihkan diri dari niat tersembunyi, dari kesombongan dan keraguan. Cahaya keemasan memancar, bukan sekadar dari tubuhnya, tetapi dari kesadaran murni yang menghuni jiwanya. Sabdo Palon merasakan energi itu menembus dirinya. Ia menunduk, menatap tanah, dan merasakan gelombang cahaya itu meresap ke dalam akar dan batu. Ia tahu, ini adalah pengakuan murni, bukan dari kata, tapi dari inti nurani manusia. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran cahaya barat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sekutu bagi bumi. Malam itu, mereka duduk berdampingan, tidak saling menyerang, namun tetap berada dalam medan energi yang berdenyut. Mereka menatap pusaran cahaya di antara mereka, simbol pertemuan bumi dan langit, manifestasi doa dan mantra, yang bergerak dan berputar mengikuti irama hati mereka. Hari ke-21, sebuah angin lembut membawa bau bunga dan dupa, menandakan persetujuan dari alam halus. Sabdo Palon merasakan arwah leluhur yang selama ini ia jaga memberi restu. Di sisi lain, Subakir merasakan kedekatan dengan cahaya langit semakin kuat,
seolah Tuhan sendiri sedang meneguhkan niatnya. Mereka saling menatap lama. Aku mulai mengerti, kata Sabdo Palon pelan. Kau bukan lawan, Syekh. Kau adalah cermin dari niatku sendiri. Dan mungkin, inilah yang dimaksud Tuhan, agar bumi dan cahaya saling mengenal, bukan saling menindas. Subakir tersenyum. Dan aku pun mengerti. Palon, tanah ini punya jiwa yang lebih tua dari semua kitabku. Kau adalah pengingat bahwa cahaya tanpa bumi hanyalah angan kosong. Malam itu, Gunung Tidar tetap berguncang, namun tidak lagi dengan amarah atau perlawanan. Getaran energi menjadi lembut, seperti napas yang saling memahami. 20 hari pertama telah menyingkap hakikat pertarungan ini, bukan siapa yang menang, tetapi siapa yang murni niatnya dalam menjaga keseimbangan dunia. Di puncak gunung, di antara kabut dan cahaya, lahirlah kesadaran baru. Pertarungan masih akan berlanjut, namun kini sudah memasuki fase di mana doa, niat, dan cermin jiwa menentukan arah kekuatan. 40 hari 40 malam masih menunggu, namun jalan mereka telah bersinggungan, dan Gunung Tidar menjadi saksi dari pertemuan dua dunia, antara nur langit dan napas bumi. Hari ke-33, Api dan Nur. Hari ke-33 di Gunung Tidar. Udara semakin pekat, tebal, dan panas, seolah menandakan bahwa pertarungan spiritual telah mencapai puncaknya. Kabut yang sejak awal menutupi puncak kini berubah menjadi pusaran asap biru, menari di antara kilatan cahaya keemasan dari Syekh Subakir dan aura hijau kebiruan dari Sabdo Palon. Setiap getaran yang mereka lepaskan membuat tanah di sekeliling retak kecil, menimbulkan semburan uap panas dari dalam perut bumi. Subakir berdiri di atas batu besar. Wajahnya bersinar lembut namun tegas. Ia merasakan nur dari langit menembus dirinya, memancarkan energi yang mampu menembus kabut dan rintangan apapun. Tongkat suci di tangannya kini bersinar semakin terang, membentuk lingkaran-lingkaran cahaya yang berputar di udara. Ia tahu bahwa ini adalah hari-hari penentuan. Setiap niat yang goyah, setiap keraguan sekecil apapun akan langsung terasa oleh bumi dan mempengaruhi jalannya pertarungan. Sabdo Palon berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan aura bumi yang pekat, bercampur warna hijau dan merah seperti magma yang menyala. Matanya menatap Subakir dengan intensitas yang membuat setiap makhluk halus di sekelilingnya menunduk. Ia bukan lagi sekadar penjaga gunung, melainkan manifestasi jiwa tanah Jawa, penuh kekuatan namun tetap terkendali oleh kebijaksanaan leluhur yang tertanam di setiap akar pohon, batu, dan sungai. Hari ke-33. Dua kekuatan itu mulai saling menguji batas. Subakir mengalirkan nur dari langit melalui doa-doa yang terdengar seperti musik surgawi, sementara Palon menyalurkan napas bumi yang menggetarkan tanah dan batu. Setiap kali energi mereka bertemu, tercipta kilatan cahaya dan semburan api biru dari celah-celah batu puncak Tidar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah ribuan guntur bergabung menjadi satu. Subakir menundukkan kepala, menenangkan napasnya. Aku tidak ingin menaklukkanmu, Palon. Aku datang untuk menyeimbangkan, bukan menghancurkan. Tapi aku harus membuktikan bahwa cahaya yang aku bawa mampu berdiri di hadapan bumi ini. Palon tersenyum tipis, namun matanya serius. Dan aku pun harus membuktikan, Syekh, bahwa bumi ini tidak bisa dibohongi oleh nur dari barat. Ia punya kehendak sendiri, dan aku hanya menyalurkan kehendak itu. Dengan sekejap, Palon menancapkan tongkat bumi ke tanah, dan magma halus memancar dari celah-celah batu, membentuk pusaran energi yang berputar liar di udara. Subakir membalas dengan menancapkan tongkat nur ke bumi, dan cahaya keemasan menyebar, membentuk lingkaran pelindung yang mengelilingi puncak. Benturan keduanya menciptakan ledakan cahaya dan api yang memancar hingga ke kaki gunung, membuat para penduduk desa jauh di bawah melihat kilatan seperti matahari yang lahir dari bumi. Hari ke-34, hujan badai turun, tetapi setiap tetes hujan terasa panas dan bercahaya. Air suci bercampur dengan energi bumi dan nur, menambah intensitas pertarungan. Subakir duduk bersila, menahan energi yang hampir membakar tubuhnya, sementara Palon berdiri tegak, menyalurkan magma halus dari perut gunung ke udara. Hari ke-35, benturan energi membuat puncak Tidar terbelah menjadi dua. Di celah itu,
Subakir memancarkan nur keemasan yang mengalir perlahan, menenangkan energi bumi. Palon mengarahkan magma halus agar mengalir di sekeliling cahaya itu, menciptakan pusaran spiral dari api dan nur. Kedua kekuatan itu kini menyatu sementara tetap berbeda, seperti tarian dua elemen yang saling menghormati. Hari ke-36, Subakir merasakan cahaya yang dipancarkannya semakin kuat. Ia menyadari, pertarungan ini bukan sekadar tentang siapa menang, tapi menguji kesucian niat. Palon pun menyadari hal yang sama. Setiap ledakan energi, setiap kilatan api, bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk melihat siapa yang tetap murni dalam menjaga keseimbangan. Hari ke-37, Subakir membuka mata, menatap Palon, dan berkata, "Aku melihat kau tidak lagi menahan dirimu sendiri. Kau membiarkan bumi dan nur bertemu, meskipun kita saling menguji. Itu artinya kau siap menerima cahaya tanpa takut kehilangan kekuatanmu." Palon membalas, "Dan aku melihat, nur yang kau bawa bukan untuk menaklukkan bumi, tapi untuk mengingatkan. Aku mulai memahami bahwa bumi dan cahaya bisa berdampingan, jika keduanya saling menghormati." Hari ke-38, kilatan cahaya dan api membentuk pusaran spiral besar, melayang di udara puncak Tidar. Suara gemuruh terdengar seperti ribuan naga yang mengaum. Energi itu membuat semua makhluk halus di sekitar puncak tunduk, menyaksikan bahwa pertarungan ini kini bukan sekadar adu kekuatan, tapi ritual kesucian hati dan jiwa. Hari ke-39, Subakir dan Palon duduk berdampingan, masing-masing menyalurkan energi ke pusat pusaran spiral. Cahaya keemasan dan api hijau merah berpadu, namun tetap mempertahankan identitas masing-masing. Mereka menyadari bahwa selama 40 hari ini, mereka bukan saling menghancurkan, tetapi saling mengenal dan menyeimbangkan satu sama lain. Hari ke-40, puncak Tidar berubah menjadi medan cahaya dan api yang menakjubkan. Subakir dan Palon berdiri, menatap pusaran energi yang kini stabil. Semua makhluk halus yang hadir berbisik, memuji kesucian niat mereka. Tanah dan langit seolah bersatu, menciptakan keseimbangan sempurna yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sabdo Palon menatap Subakir dan berkata, "Aku mengakui, cahaya yang kau bawa telah menyeimbangkan bumi ini. Aku tidak lagi merasa harus menahanmu. Kini kita berdiri bersama, menjaga jagat ini." Subakir tersenyum, "Dan aku mengakui, Palon, bumi ini lebih kuat dari yang kukira. Aku tidak ingin menaklukkanmu. Aku ingin kita berdampingan, menjaga Nusantara ini dengan cahaya dan napas bumi yang bersatu." Malam itu, Gunung Tidar menjadi simbol dari pertemuan dua dunia, nur langit dan napas bumi, doa dan mantera, cahaya dan api, yang saling menghormati, bukan saling menindas. Pertarungan 40 hari 40 malam telah selesai, meninggalkan jejak abadi dalam legenda Nusantara, yang akan diceritakan oleh para wali, empu, dan leluhur selama generasi-generasi berikutnya. Dan di tengah pusaran cahaya itu, Subakir dan Palon berdiri berdampingan, menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menang, tapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia, bumi, dan langit. Kedamaian Gunung Tidar. Hari ke-41. Gunung Tidar yang selama 40 hari bergejolak kini perlahan kembali tenang. Kabut tipis berarak di antara pepohonan. Cahaya keemasan Subakir dan aura hijau Sabdo Palon menyatu menjadi satu harmoni yang lembut, tanpa ada lagi kilatan benturan energi. Alam kembali bernafas normal, namun setiap batu, sungai, dan pohon di puncak gunung menyimpan getaran dari pertarungan yang baru saja selesai, getaran yang akan menjadi saksi abadi bagi bumi Jawa. Subakir duduk bersila di atas batu besar yang dahulu menjadi arena pertemuan energi. Tangannya menyentuh tanah, merasakan denyut bumi yang kini stabil, seperti napas yang tertata rapi. Ia menutup mata sejenak, memanjatkan doa panjang, ucapan syukur yang memenuhi udara malam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya tidak hanya tentang menanam paku bumi, tapi juga belajar memahami roh dan jiwa tanah Nusantara. Di sisi lain, Sabdo Palon berdiri, memandang puncak gunung yang kini telah bersih dari pusaran energi liar. Ia menarik napas dalam, menenangkan tubuh dan jiwanya. Sepanjang sejarah, ia telah menjadi penjaga,
Namun kini ia menyadari bahwa menjaga bukan berarti menolak cahaya, melainkan menerima keseimbangan antara bumi dan langit. Ia tersenyum tipis, lalu menunduk memberi penghormatan kepada Subakir. Para makhluk halus yang selama ini menunggu di sekeliling puncak muncul satu persatu, dari wujud burung bercahaya hingga raksasa bayangan. Mereka semua menunduk, memberi penghormatan pada dua sosok yang telah menaklukkan ego dan menjaga keharmonisan jagat. Sebagian dari mereka bahkan menyebarkan wangi harum seperti dupa dan bunga, menandakan restu bagi manusia yang berani menghormati alam halus. Subakir bangkit berdiri, menatap ke cakrawala yang kini mulai memerah oleh cahaya fajar. "Sabdo Palon," ucapnya lembut. "Aku datang sebagai utusan cahaya, tapi aku belajar bahwa bumi ini memiliki bahasa sendiri. Aku belajar bahwa menjaga bukan tentang menundukkan, tapi memahami." Sabdo Palon membalas tatapannya. Wajahnya tenang namun penuh wibawa. "Dan aku, Syekh Subakir, belajar bahwa cahaya bukan ancaman bagi bumi. Kau membuktikan bahwa niat murni mampu menyeimbangkan kekuatan tanpa harus menghancurkan. Kini kita bisa berdampingan, menjaga Nusantara ini bersama, manusia dan roh tanah, cahaya dan napas bumi." Mereka berjalan menyusuri puncak gunung, melewati batu-batu yang retak dan celah lava yang sempat memuntahkan energi bumi. Subakir memetik bunga liar yang tumbuh di celah batu, kemudian menyerahkannya kepada Palon. "Ini simbol perdamaian, Sabdo. Bumi dan cahaya kini bersatu." Palon menerima bunga itu dengan hormat. "Dan ini simbol janji kita, Syekh, bahwa selama kita menjaga niat dan keseimbangan, bumi dan langit akan tetap harmonis." Di lereng bawah gunung, penduduk desa yang selama ini takut mendekat kini mulai muncul. Mereka melihat puncak gunung bersinar lembut, tanpa kilatan petir atau api biru yang menakutkan. Mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Subakir dan Palon menuruni puncak gunung bersama, berjalan pelan menuju desa. Sepanjang jalan, suara burung, gemericik sungai, dan aroma tanah basah menyambut mereka, seolah alam ikut merayakan berakhirnya pertarungan suci. Subakir mengumpulkan murid-muridnya. "Ingat," katanya, "apa yang telah kita lakukan bukan untuk kekuasaan atau kemuliaan manusia. Ini tentang menjaga keseimbangan alam, menghormati roh bumi, dan menyadari bahwa cahaya dan bumi harus berdampingan. Jika kalian menyebarkan ajaran ini, lakukan dengan hati murni." Sabdo Palon menambahkan, "Dan ingatlah, manusia boleh membawa cahaya, tapi jangan sampai melupakan napas bumi. Karena di dalam tanah ini, sejarah, roh, dan kekuatan hidup bersatu. Menghormati bumi sama pentingnya dengan menghormati cahaya langit." Malam itu, Gunung Tidar bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Kabut tipis berarak perlahan, menutupi jejak-jejak energi yang luar biasa dari 40 hari 40 malam. Suara gemericik sungai terdengar damai, dan angin membawa harum bunga liar dan dupa. Alam telah kembali seimbang. Subakir duduk di puncak batu terakhir, menatap bintang-bintang. Ia merasa lega dan bersyukur. "Segala puji bagi Tuhan," bisiknya, "yang telah menunjukkan jalan cahaya, yang telah mengajarkan kami bahwa keseimbangan adalah kekuatan sejati." Sabdo Palon berdiri di sampingnya, menatap tanah yang ia jaga sepanjang hidup. "Dan aku bersyukur, Syekh, kini bumi ini aman, dan aku tak lagi sendirian. Cahaya dan bumi akan berjalan bersama, menjaga Nusantara dari masa ke masa." Gunung Tidar kini tidak lagi sekadar batu dan tanah. Ia menjadi simbol harmoni antara manusia, cahaya, dan bumi, saksi abadi dari pertemuan dua dunia, langit dan bumi, nur dan napas, doa dan mantera. Legenda tentang pertarungan 40 hari 40 malam di Gunung Tidar ini akan terus hidup dalam cerita rakyat, menjadi pelajaran bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan, menghormati alam, dan menyadari keharmonisan antara manusia dan roh bumi. Dan di puncak, di bawah cahaya bulan yang lembut, Subakir dan Sabdo Palon berdiri berdampingan, simbol abadi dari kedamaian yang lahir dari kesadaran dan niat murni. Warisan legenda Gunung Tidar. Beberapa bulan setelah pertarungan suci 40 hari 40 malam di Gunung Tidar,
Desa-desa di lereng gunung mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tanah yang sebelumnya gemetar oleh energi gaib kini stabil, sungai mengalir jernih, burung-burung kembali bernyanyi, dan kabut tipis membawa kesejukan yang menenangkan. Namun bagi yang mengetahui kisah Subakir dan Sabdo Palon, Gunung Tidar bukan sekadar gunung batu biasa. Ia telah menjadi saksi hidup dari pertemuan langit dan bumi. Syekh Subakir duduk di beranda salah satu rumah sederhana desa, menatap puncak Gunung Tidar yang masih berselimut kabut lembut. Ia menulis dalam kitab kecilnya, mencatat setiap kejadian, setiap niat, setiap doa yang telah membentuk pertarungan suci itu. Murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan dengan hikmat. "Anak-anakku," kata Subakir, suaranya tenang namun menggetarkan. "Apa yang kita saksikan bukan sekadar pertarungan antara manusia dan penjaga bumi, tetapi ujian bagi hati. Kita belajar bahwa cahaya tidak harus menaklukkan bumi, dan bumi tidak harus menolak cahaya. Keduanya bisa berdampingan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan jagat ini." Di puncak gunung, Sabdo Palon duduk di atas batu besar, memandang ke arah desa. Aura hijau kebiruan lembut memancar dari tubuhnya. Namun kini tidak lagi menakutkan. Ia tersenyum, merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah berabad-abad menjadi penjaga bumi yang tegas dan kaku, ia belajar menerima cahaya dari luar. Ia menyadari bahwa bumi tidak hanya butuh kekuatan, tetapi juga pengertian, kesabaran, dan kerjasama dengan manusia yang tulus niatnya. Para penduduk desa mulai merasakan kehadiran energi yang harmonis. Tanah lebih subur, tanaman tumbuh lebat, dan cuaca terasa bersahabat. Anak-anak berlari-lari di lereng, tanpa rasa takut akan gemuruh misterius atau kilatan cahaya aneh yang dulu sering menghantui malam mereka. Mereka pun mulai mendengar cerita para orang tua tentang dua sosok agung yang menyeimbangkan dunia ini. Syekh Subakir dari barat dan Sabdo Palon, penjaga jiwa tanah Jawa. Subakir dan Palon kemudian bertemu di tengah lereng gunung, duduk di tepi batu besar yang menandai arena pertempuran mereka. Mereka saling menatap, tersenyum, dan merasa lega. "Inilah warisan yang akan kita tinggalkan," kata Subakir. "Bukan kekuatan atau kemenangan, tetapi keseimbangan. Agar generasi berikutnya belajar bahwa bumi dan cahaya harus hidup berdampingan." Palon mengangguk. "Dan aku akan tetap menjaga bumi, Syekh. Namun kini aku tidak sendiri. Cahaya yang kau bawa menjadi pengingat, bahwa menjaga tidak berarti menolak, tetapi memahami dan melindungi. Warisan ini bukan untuk kita saja, tapi untuk semua yang datang kemudian." Malam itu, puncak Gunung Tidar bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Kabut berarak pelan, menutupi jejak-jejak energi yang pernah bergemuruh, namun tidak menghilangkan saksi hidup dari peristiwa itu. Angin membawa aroma bunga liar dan dupa, menandakan restu dari alam halus. Para makhluk halus yang dulu ikut menyaksikan pertarungan kini berbaur harmonis dengan alam, menjaga keseimbangan yang telah dicapai. Subakir menoleh ke murid-muridnya dan berkata, "Tugas kita sekarang adalah menyebarkan ajaran ini dengan hati murni. Ceritakan tentang Gunung Tidar, tentang paku bumi, tentang cahaya dan napas bumi, agar generasi mendatang tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menundukkan, tetapi untuk menjaga." Palon menambahkan, "Dan ingatlah, manusia boleh membawa cahaya, tetapi jangan pernah melupakan bumi. Karena di dalam tanah ini terdapat sejarah, roh, dan kekuatan hidup. Menghormati bumi adalah bagian dari menghormati diri sendiri dan Tuhan." Sejak malam itu, Gunung Tidar menjadi simbol keseimbangan dan keharmonisan, legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap kali kabut tipis menutupi puncak, atau kilatan cahaya muncul di malam gelap, penduduk desa tahu bahwa itu adalah tanda bahwa cahaya dan bumi, doa dan mantera, Subakir dan Palon, semuanya masih berdampingan, menjaga Nusantara dari amarah dan kehancuran. Cerita ini kemudian menjadi warisan spiritual yang hidup, tentang dua tokoh yang memahami satu sama lain, tentang 40 hari 40 malam pertarungan suci yang tidak menimbulkan permusuhan, tetapi menyatukan dua dunia, dan tentang Gunung Tidar, yang kini bukan sekadar batu dan tanah, tetapi simbol abadi harmoni antara manusia, cahaya, dan bumi. Di malam terakhir,
Subakir dan Palon berdiri berdampingan di puncak batu yang sama, menatap bintang-bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan alam dan doa. Mereka tersenyum, tahu bahwa tugas mereka telah selesai. Bukan untuk menang, bukan untuk kalah, tetapi untuk menanam warisan kedamaian yang akan hidup selama bumi dan langit tetap bersatu. Legenda Gunung Tidar pun abadi, tertulis bukan hanya dalam kitab, tapi dalam tanah, batu, air, dan angin, menjadi pengingat bagi setiap jiwa bahwa kekuatan sejati lahir dari kesucian niat, pemahaman, dan keharmonisan antara manusia dan alam semesta.